Oke, kita masuk peristiwa kedua. Waduh, ini baru peristiwa kedua, Rob. Nggak, kita akan lebih cepat ya. Kata peristiwa kedua dimulai dengan kata berapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Terjemahan bahasa Indonesianya tidak menangkap esensi apa yang dilakukan oleh Bunda Maria. Makanya saya akan menggunakan teks Yunani ya. Dan khawatir sudah saya terjemahkan ya. Ada beberapa kata kunci yang sebenarnya perlu kita bahas untuk menunjukkan imannya Bunda Maria itu bukan hanya iman yang pasif, tetapi iman yang aktif, iman yang kemudian menjadi sebuah karya nyata, sebuah aksi. Ya, kata pertama adalah anistemi ya, artinya bangkit, bergerak ya. Kata yang anistemi juga digunakan oleh Lukas untuk mendeskripsikan kisah anak yang hilang yang kembali kepada bapaknya. Begitu juga dengan panggilan Matius ya, Levi. Jadi ada perubahan dramatis ya, perubahan radikal ya menuju Tuhan. Nah, ini yang dilakukan oleh Bunda Maria. Dia bangkit untuk menuju Tuhan. Kemudian kata kedua adalah poraiomai ya, melakukan perjalanan ya, perziarahan. Jadi Maria di Injil Lukas selalu digambarkan sebagai wanita, tokoh yang selalu dalam perjalanan. Perjalanannya ke Yehuda, ke tempatnya Elizabeth, perjalanan ke Bethlehem, kemudian perjalanan kembali ke Nazaret, kemudian perjalanan kembali ke Yerusalem, kemudian perjalanan mengikuti putranya. Ini menunjukkan bahwa Bunda Maria adalah seorang yang aktif ya. Seorang yang terus mengikuti Tuhan, mencari Tuhan dan berjalan bersama Tuhan. Kemudian kata kedua adalah metasaude. Metasaude. Artinya dengan bergegas atau bisa diartikan dengan semangat ya. Maria kenapa mengunjungi Elizabeth? Karena dia mendengar bahwa saudarinya hamil karena kuasa Tuhan. Dan dia pun ingin membuktikan, ingin melihat, ingin menyaksikan karya Tuhan terjadi. Ya, dan ini dia lakukan dengan penuh semangat, dengan penuh antusias. Ya. Jadi kita bisa lihat iman Bunda Maria setelah mengatakannya, dia tidak hanya duduk saja, duduk manis di rumah, tidak. Dia bergerak, ya. Dia bangkit menuju Tuhan, dia berjalan menuju Tuhan. Dia ingin menyaksikan karya Tuhan yang luar biasa terjadi di dalam saudarinya, di dalam dirinya juga. Ini menunjukkan iman yang hidup, ya, iman yang hidup. Jadi kita bisa belajar dari Bunda Maria, imannya tidak hanya iman yang percaya bahwa Tuhan, rencana Tuhan yang terbaik, tetapi imannya juga tindakan. Sungguh ingin terjadi dalam hidupnya. Ini salah satu tema kunci iman Bunda Maria ya. Kemudian sebenarnya banyak yang kita bisa bahas, tapi saya hanya pilih beberapa aja yang penting. Kemudian saat bertemu, Elizabeth itu mengatakan setidaknya dua kata kunci ya. Terpujilah engkau di antara wanita. Kenapa kata ini digunakan? Kalau kita kembali ke perjanjian lama, kita akan menemukan setidaknya ada dua orang wanita yang mendapatkan gelar hampir sama. Pertama Jael, kisahnya di Hakim bab 5, dan juga Judith ya. Kita tahu siapa mereka. Mungkin yang baru pertama kali dengar Jael, dia adalah seorang wanita yang menghancurkan atau mengeksekusi dalam tanda mengeksekusi salah satu musuh bangsa Israel, namanya Sisera, Jenderal Sisera dari Kanaan. Ini salah satu musuh bangsa Israel, dan dia yang menghancurkan jenderal ini dengan menghancurkan kepalanya. Nanti silahkan dibaca sendiri kisahnya. Begitu juga dengan Yudith ya. Yudith ini adalah sosok wanita, seorang warrior, seorang pahlawan, seorang pejuang yang menghancurkan seorang musuh Israel namanya Holofernes dengan memancung kepalanya. Ya, kita tahu ceritanya, silahkan juga dibaca. Jadi punya kesamaan, mereka adalah mereka wanita-wanita tangguh, pemberani yang berperang melawan musuh-musuh Israel dan menghancurkan mereka dengan menghajar kepalanya. Begitu juga Bunda Maria. Bunda Maria akan menghadapi musuh juga. Tetapi musuhnya jauh lebih kuat dan tidak terlihat. Siapa musuhnya? Musuhnya adalah sang ular. Gitu. Musuhnya adalah sang iblis. Dan dia akan menghancurkan sang iblis. Kekuasaan gelap dengan menghancurkan kepalanya. Kalau kita kembali ke Kejadian bab 3 dikatakan bahwa Tuhan mengatakan kepada ular dan
ular bahwa Tuhan akan mengadakan permusuhan antara ular dan wanita, sang wanita. Nah, biasanya interpretasi atau tafsiran mudahnya sang wanita ini adalah Hawa. Tetapi kalau kita lihat lebih jeli lagi, sebenarnya wanita ini bukan Hawa. Kenapa? Karena tidak mungkin Hawa mengadakan permusuhan dengan sang ular, karena Hawa sudah jatuh dalam dosa. Karena sudah jatuh dalam dosa, dia dalam kuasa kendali sang ular, sang roh jahat. Ya. Jadi wanita ini belum ada di kendali roh jahat, makanya dia bisa at par, ya, bisa satu level dengan si ular ini, sang setan ini. Dan Tuhan berkata bahwa dia akan menginjak kepala dan menghancurkan sang ular dengan menginjak kepalanya. Jadi kita tahu Kejadian 3 sebenarnya berbicara, Kejadian 3:15 sebenarnya berbicara tentang Maria, bukan tentang Hawa, ya, tentang Hawa. Jadi kita bisa lihat koneksi yang begitu indah antara Lukas 1 dan Kejadian 3. Kemudian dia disebut sebagai ibu Tuhanku. Bahasa Yunaninya adalah mater kurios, ya. Kata kurios itu bisa diterjemahkan Tuhan Allah, ya, karena memang di Perjanjian Lama kurios itu untuk mengganti nama Yahweh, ya. Jadi ini salah satu eksplisit, ya, teks eksplisit yang menerangkan teks kitab suci secara eksplisit menerangkan bahwa Maria adalah bunda Tuhan, bunda Allah. Tetapi kata kurios juga bisa diartikan seorang raja, karena Raja Daud juga sering disebut sebagai kurios. Jadi ini ingin perkenalkan Elizabeth yang dalam inspirasi Roh Kudus mengetahui bahwa Maria adalah ibu dari rajanya. Gelar ibunda raja adalah gelar penting dalam kerajaan-kerajaan kuno di Asia Barat. Kenapa? Kalau teman-teman baca sebagai contoh 1 Raja-Raja, ya, 1 King, bab 1 dan 2, ini kisah tentang Bathsheba dan Salomon. Ya, Salomon naik tahta menggantikan Raja Daud. Dan saat saja Salomon naik tahta, sang ibunda pun naik tahta. Ya, karena yang menjadi ratu kerajaan Yehuda, kerajaan selatan, kerajaannya Daud, bukan salah satu dari istri raja, tetapi ibunda sang raja. Dan ini bukan hanya gelar kehormatan, tetapi suatu posisi penting, bahkan second in rank, ya, orang kedua di dalam kerajaan, posisinya sangat penting. Kalau teman-teman baca kisah raja-raja, 1 Raja-Raja bab 2, bagaimana Salomon memberi hormat kepada sang ibunda. Ya, jadi dengan ini Elizabeth yang dipenuhi Roh Kudus mengakui identitas Maria sebagai sang ratu dari kerajaan Yesus, kerajaan anaknya. Dan kerajaan seorang ratu, seperti saya terangkan, memiliki posisi yang sangat penting. Pertanyaannya sekarang, apakah kita menghormati Bunda Maria sebagai seorang ratu? Elizabeth saja menghormati, ya. Malaikat Gabriel saja menghormati, ya. Jadi ini suatu hal yang kadang-kadang luput dari mata kita.